Halo semua, di video ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat grafik atau menggambar grafik dari program linear. Jadi ini bagian dari program linear ya. Pertama, tentang grafik program linear. Ini bukan membuat model sih. Nih, sebelumnya kamu pernah belajar mengenai persamaan linear dua variabel seperti ini. Misalkan ini 3x tambah 2y sama dengan 6. Namun, dan ini bentuk grafiknya gitu ya. Namun di program linear kita menggunakan bukan bentuk persamaan linear, tapi menggunakan pertidaksamaan linear. Apa beda bentuk grafiknya? Kalau bentuk persamaannya seperti ini, maksudnya bentuk pertidaksamaannya seperti ini bentuk umumnya. Bukan salah satu contohnya. Nah, apa bedanya 3x tambah 2y sama dengan 6 dan yang lebih besar sama dengan 6 selain ekspresinya, tandanya itu bedanya ini sama dengan ini lebih besar. Bedanya di grafik ini hanya garis, sedangkan kalau seandainya tandanya lebih besar sama dengan ada garis dan ada daerah arsiran. Begitu. Bagaimana ya cara membuat grafik seperti ini? Yuk kita lanjut. Nah, cara menggambarnya adalah perhatikan macam-macam bentuk grafik persamaan linear ini dulu, biar kita kegambar gitu, bentuknya kayak apa. Pertama, ini maksudnya dia ada di titik 2,0 terus ditarik secara vertikal gitu. Ini adalah X sama dengan 2 ya, garis X sama dengan 2. Sedangkan yang ini Y sama dengan 3, yang ini. Kalau yang ini Y sama dengan X, jadi ini Y sama dengan X. Kalau yang ini gimana ya, bagaimana menggambar grafik untuk 3x tambah 2y sama dengan 6 sebelum ke lebih besar sama dengan 6. Kita mengingat dulu nih cara gambar grafik garis lurus. Ini kan garis lurus semua yang dibahas ya. Nah, cara menggambar grafik linear, buatlah tabel berisi X dan Y untuk membuat dua titik yang dilewati oleh persamaan garis. Nah, kayak gini. Nah, ibu pakai titik potong di sumbu X. Kalau di sini kalau Y-nya 0 berarti titik potong di sumbu X gitu. Kalau X-nya 0 berarti titik potong di sumbu Y. Nah, pertama yang ini. Kalau Y-nya 0 tinggal dimasukkan ke persamaan, berarti 3x sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6/3 atau X sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat dulu. Kita lihat nih, kita bisa langsung sebenarnya. Ketika Y-nya 0, kita nggak usah dilihat nih. Oke, Y-nya 0 nih, berarti ini pasti 0, bisa diabaikan. Berarti langsung nih bisa 3x sama dengan 6. Berarti X sama dengan 6/3. 6/3 berapa? 2. Sama juga kalau seandainya X-nya yang 0. Kalau X-nya 0 bisa diabaikan langsung. Ini 0, buang. Berarti 2Y sama dengan 6. Berarti Y sama dengan 6/2 atau 3 gitu. Caranya di sini ya. Kalau nggak bisa langsung, bisa terurut seperti ini. Berarti tinggal diisi, kemudian kita dapat titik 2,0 sama 0,3. Dapat nih, tinggal tarik titik di sini 0,3 sama 2,0 di sini, kemudian tarik garis. Ini garis 3x tambah 2y sama dengan 6. Nah, sekarang coba lihat kalau seandainya menentukan daerah arsiran. Nah, bagaimana jika bentuknya jadi lebih besar sama dengan 6? Nah, sebelumnya kan ada arsirannya tuh. Gimana ya caranya nentuin daerah arsirannya? Caranya yaitu gunakan titik uji coba. Cara menentukan daerah arsiran dengan menggunakan titik yang tidak dilewati oleh garis gitu. Caranya misalkan 0,0. Boleh sih yang ini juga boleh. Apapun. Boleh yang di bagian kirinya atau bagian kanannya. Yang penting nggak boleh di bagian dilewati oleh garis. Gitu. Supaya pasti tidak dilewati oleh garis, yang nggak usah deket-deket sama garisnya, cari aja yang paling jauh gitu, yang pasti udah nggak dilewatin. Contohnya ini 1,3 atau 0,0 kayak gitu. Sekarang tinggal masukkan titik 0,0 ke dalam pertidaksamaan. Ketika dimasukkan jadinya, ini pengetahuannya di sini. Jika benar hubungannya pasti lebih besar sama dengan, maka daerah yang terdapat titik uji cobanya 0,0. Daerah yang diarsir gitu.
Sedangkan kalau seandainya salah, maka yang daerah yang ada titik uji coba berarti nggak boleh diarsir gitu. Sedangkan yang diarsir yang nggak ada titik uji cobanya gitu. Di sini uji cobanya 0,0, maka jika salah maka daerah yang tidak ada 0,0-nya diarsir gitu. Substitusi 0,0 ke pertidasaman yang tadi 3x tambah 2y lebih besar sama dengan 6. Terus kita masukkan berarti 3 kali 0 tambah 2 kali 0 jadinya 0. 0 lebih besar sama dengan 6. Benar atau salah? Salah ya, karena 0 kan lebih kecil. Karena salah, maka daerah yang tidak ada titik uji yaitu 0,0 diarsir. Karena yang 0,0-nya di bawah atau di sebelah kiri garis, maka yang diarsir yang bagian kanan atau bagian atasnya gitu. Yang ini. Sekarang contoh yang lain, ini udah ada langsung. Jika tidak ada tanda sama dengan, maka garisnya putus-putus. Contohnya yang ini, 2x tambah 5y lebih kecil dari 10. Maka gambar grafiknya nanti putus-putus seperti ini gitu. Kalau cara gambar grafiknya sudah tahu ya. Gambar grafiknya kan grafik garis lurusnya tinggal x-nya. Kalau x-nya 0 berarti 5y sama dengan 10, y sama dengan 2, betul. Kalau y-nya 0 berarti 2x sama dengan 10, berarti x sama dengan 10 bagi 2, 5 gitu. Habis itu kita masukkan titik 0,0 ke pertidasamaan, substitusikan berarti 0 lebih kecil dari 10. Benar, karena benar daerah yang ada titik uji coba diarsir. Karena titik uji cobanya 0,0 berarti yang ada 0,0-nya diarsir. Begitu. Sekarang perhatikan macam-macam bentuk grafik pertidasaman linear berikut. Coba lihat. Ini ada ini, x lebih kecil dari 2. Kira-kira yang diarsir sebelah kiri atau sebelah kanan? Terus ada ini juga, y lebih besar sama dengan 3 sama y lebih kecil dari x. Ini udah berubah. Nah, sekarang coba kita lihat. Kalau lebih kecil berarti sebelah kiri ya. Kalau lebih besar sama dengan berarti di atasnya. Kalau linear ya, maksudnya satu variabel doang. Kalau y lebih kecil dari x berarti karena kita nggak bisa pakai 0,0, pakai aja yang lain. Misalkan nih, ambil titik 1,3, kemudian masukkan ke pertidasaman y lebih kecil dari x, berarti 3 lebih kecil dari 1. Salah, maka daerah yang ada 1,3-nya nggak boleh diarsir. Berarti yang diarsir yang nggak ada 1,3-nya bagian mana? Bagian bawah garis. Begitu. Terima kasih. Itu pengetahuan awal mengenai program linear. Silahkan nonton video berikutnya. Sampai jumpa.